Lakuin ini di bulan Januari, lo akan berjaya di sepanjang tahun 2024. Sebelum masuk ke hal sakti yang bisa bikin lo menaklukkan tahun 2024, lo harus paham bro, ada dua krisis berbahaya yang akan bikin kaum pria makin lemah, makin gagal, makin hancur hidupnya. Dan makin hari, akan makin banyak pria yang jadi korban. Pertama, krisis kedewasaan. Percaya nggak bro? Sekarang makin sedikit cowok yang punya pola pikir dewasa. Kebanyakan cowok sekarang cenderung jadi man child. Badan doang gede, umur aja yang tua, tapi pola pikir masih kayak bocil. Ciri khas anak kecil itu apa? Nggak sabaran. Selalu cari cara paling instan buat ngelakuin hal yang dia suka. Kalau disuruh sabar, dia bakal marah, nangis, teriak, ngamuk. Coba lihat cowok-cowok di sekeliling lo bro. Berapa banyak yang punya kecanduan, punya ketergantungan, nggak sabaran, dan gampang emosi kayak anak kecil. Pengen cari duit cepat tapi nggak mau kerja keras. Larinya ke main slot, judi online. Pengen dapetin cewek tapi nggak mau improve diri. Nonton BOKP aja. Fokusnya bukan mau memperbaiki diri, karena lebih asik jatuhin orang lain. Jadinya, banyak cowok-cowok bermulut nyinyir yang jago sarkas, jago menghina orang lain di kolom komentar. Buka medsos lo akan lihat main child kayak gini. Jauh lebih banyak daripada pria-pria dewasa. Dan seremnya, ini seolah-olah dimaklumi, seolah dianggap biasa bro. Gak apa-apa main judi daripada lo stres, tontar duitnya habis juga. Gak apa-apa kecanduan BOKP daripada nanti depresi. Gak apa-apa gak dewasa, nikmati aja hidup lo, YOLO. Hal ini mendorong kita masuk ke krisis kedua, yaitu krisis ayah yang baik. Kebayang gak bro, 5-10 tahun lagi, kalau cowok-cowok gak dewasa tadi akhirnya menikah dan punya anak, pasti banyak yang nikahnya gak siap, gak pikir panjang. Banyak yang maunya dapat enak dari pasangannya, tapi gak mau tanggung jawab jadi pemimpin rumah tangga. Banyak yang cuma bisa bikin anak doang, tapi gak bisa ngerawatnya. Ketika cowok-cowok kayak gini jadi bapak, tanpa mau jadi lebih dewasa, kebayang gak gimana sengsaranya anak mereka nanti? Beberapa dari lo pasti sekarang juga udah paham gimana beratnya hidup tanpa figur ayah yang bisa lo teladani. Apa jadinya negara dan bangsa kita di masa depan kalau makin banyak pria yang tumbuh besar tanpa figur ayah yang baik? Terus, solusi buat mengatasi krisis ini biar lo bisa berjaya di tahun 2024 dan gak hancur kayak cowok kebanyakan, apa bro? Jadilah dewasa. Berapapun usia lo saat ini, mau lo sekarang masih sekolah, kuliah, atau lo udah di atas kepala 4, cek diri lo dan lakukan ini. Berpikirlah sebagai seorang kepala rumah tangga. Anggaplah, kalau lo hidup, itu punya tanggung jawab besar. Kalaupun belum nikah, lo harus mengepalai diri lo sendiri. Minimal mulai mikir buat menafkahi diri sendiri. Mempersiapkan diri untuk hal buruk. Mulai investasi. Sekarang, coba bayangin bro. Figur ayah yang ideal buat lo, itu yang kayak apa sih? Habis kebayang, bertindak, berpikir, bersikap layaknya figur ayah ideal yang lo impikan. Mulai sekarang, hiduplah seolah-olah lo adalah ayah ideal yang lo dambakan. Bro, gak seru banget sih? Masa masih muda kok udah disuruh jadi dewasa? Percaya deh bro, jadi cowok dengan pola pikir dewasa itu lebih banyak untungnya. Gak percaya? Coba cek pria-pria hebat yang berpengaruh di dunia ini. Mau pebisnis, atlet, pemimpin dunia, jenderal perang, tokoh agama. Baca biografi mereka bro. Lihat, di usia muda, apa yang mereka lakukan. Gua jamin, tokoh-tokoh besar tadi udah melakukan hal-hal yang sangat dewasa, bahkan sejak mereka masih remaja. Ini yang bikin mereka jadi pria hebat bro. Terus, jadi dewasa bukan berarti lo nggak bisa menikmati hidup. Justru, hidup lo akan lebih nikmat. Misal nih, ada dua cowok sama-sama suka main game. Cowok yang nggak dewasa bakal ngabisin waktunya buat main dan main game aja. Nggak mau belajar, nggak mau cari kerja, duitnya habis dipakai buat ngegame. Nggak kerasa, usianya udah makin tua dan akhirnya dia sadar. Dia nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya aset apapun. Beda sama cowok dewasa yang suka main game. Dia main game dengan bertanggung jawab. Dia bikin itu sebagai reward kalau berhasil kerja keras dan belajar. Malah ada yang bisa cari duit dari game yang dia mainkan. Hasilnya, main game dapat, hidup juga beres. Jauh lebih asik kan bro? Oke, satu hal yang bisa mulai lo lakuin di bulan Januari ini buat jadi pemenang di tahun 2024. Kurangi satu ketergantungan dan ambil satu tanggung jawab baru. Ini yang bakal bikin lo selangkah lebih dewasa bro. Misal, lo kurangi kecanduan gadget, kurangi sejam sehari aja, dan coba tanggung jawab buat rutin nabung sebagian uang lo. Lo kurangi ketergantungan rokok, kurangi sebatang sehari aja, dan coba tanggung jawab buat mulai disiplin olahraga. Lo kurangi kecanduan gosip dan menghujat orang lain, dan coba tanggung jawab lebih rajin ibadah. Tulis sekarang bro, boleh di buku, di HP, atau di kolom komentar. Apa satu ketergantungan yang mau lo kurangi, dan apa satu tanggung jawab yang mau lo lakuin. Awali bulan Januari dengan ngelakuin ini, pasti akan ada perbaikan, kejayaan, dan kemenangan yang bisa lo raih di tahun 2024.
Oh ya, untuk membantu lo jadi seorang pemenang di tahun 2024 ini, gue udah rilis ebook baru. Judulnya Sang Pemenang 2024. Di tahun baru 2023 lalu, gue juga rilis ebook Sang Pemenang 2023. Dan hasilnya luar biasa bro. Banyak dari lo yang cerita. Bisa lo cek sendiri di kolom komentar pria 100%. Dimana hidup lo jadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses setelah cobain hal yang tertulis di ebook dan video-video pria 100%. Sang Pemenang 2024 ini isinya adalah filosofi inti, hal-hal terpenting, rangkuman praktis dari ribuan video pria 100% yang udah tayang, yang menurut gua paling penting, paling berpengaruh buat mengubah hidup lo. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi atau bio, boleh bayar semampunya. Yang penting buat gua, hidup lo jadi lebih baik di tahun 2024 ini. Ayo kita awali tahun 2024 ini dengan perjuangan, dan akhiri tahun ini sebagai seorang pemenang sejati. Salam Every Human, semangat!